Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Ketemu lagi dengan saya Fajar di sini. Kali ini kita ada produk lagi dari Dekio. Ini Crossfire ya, Crossfire. Kemarin kita upload Soge hilang juga yang menurut saya itu worth to buy. Masih cukup bagus dengan ball bearing yang udah ada di line rollernya, jadi udah bagus menurut saya. Nah, ini kali ini Dekio ya, sama-sama dari negeri sana. Agak jauh pengirimannya. Untuk ukurannya setahu saya ini dari 2000 sampai 7000, tapi yang saya pegang di display ini yang ukuran 2000 nih. Kita langsung buka aja. Ini agak keren juga ya, bisa dibilang keren lah ya. Dia ada hang tag QC Pass seperti ini. Aduh, silau ya. Kalau ketemu warna putih di background hitam tuh gitu ya. Dan ini ada spesifikasinya nih teman-teman ya. Ada spesifikasinya ya, mungkin nanti teman-teman punya lah, bisa lihat. Untuk barangnya seperti ini. Ini hanya ada plastik gitu aja. Kita simpan aja di sini, Dekio Crossfire. Nah, ini tampilannya menurut saya keren ini. Tampilannya sekarang tuh ya, mantep-mantep lah, pokoknya mantep-mantep. Seperti ini ya teman-teman. Dekio Crossfire nih, kalau bel amnya ngalangin. Nah, seperti ini ya. Dekio Crossfire, menurut saya ini keren sih. Ini glossy, full glossy seluruhnya. Tampilan sebelah sininya juga sama ya, ini full glossy, mengkilap, shining. Nah, untuk clickernya ini keren nih. Clickernya nyaring. Kayaknya ini pakai ini deh, advance clicker. Soalnya kalau lihat di gambarnya ya, itu advance clicker. Untuk putarannya seperti tadi ya. Putarannya ini licin sekali. Dan dia sudah one way clutch system juga. Nah, di sini sudah tertulis ya, one way. Nah, ini one way clutch system. Jadi emang putarannya licin dan hening. Licin dan hening. Dia belum dilengkapi dengan power handle tapi nggak masalah menurut saya. Ini udah keren. Dan kalau sepintas buat yang tahu-tahu nih, ini agak terinspirasi juga nih, dari beberapa reel-reel ternama mungkin ya. Beberapa reel-reel ternama yang mungkin salah satunya nah seperti ini ya. Seperti ada ini Repros atau misalkan Crossfire ya. Nah, ini bisa jadi opsi karena memang saya juga sendiri takjub sama tampilannya. Ini keren, mewah elegan. Ini mirip salah satu reel ternama juga. Untuk kelebihannya seperti apa, mungkin saya coba cari aja dari materialnya. Dari segi keseluruhannya kita coba intip dulu aja ya, seperti biasa. Untuk unboxing ini atau bagian review tackle ini, saya coba intip sampai dalemannya ada apa aja sih yang bikin nilai plus atau benefit dari reel ini apa aja selain tampilan modelnya. Dan pastinya kalau harga udah pasti ya, kalau harga ini terjangkau. Bukan hari ini, ketika saya bikin video ini harganya lagi dibanderol di 150 ribuan. Jadi ini murah banget. Lagi dibanderol 150 ribu, ini murah banget. Untuk tutup spoolnya seperti ini ya, masih berbahan plastik juga seperti biasa. Dia tidak ada water seal. Tapi untuk clicker untuk spoolnya bagus nih. Clicker untuk knob tutup spoolnya itu bagus. Di sini juga tampak ada berminyak kayak udah ada grease gitu. Jadi udah bagus mungkinnya pelumasannya di bagian grease-nya. Nah, kalau untuk reaksi magnet ini masih ada berbahan felt. Dia ada berapa lapis di sini ya? 3 biasanya ya. Umumnya 3 lapis. 1, 2, 3. Nah, ini ya. Yang paling bawah feltnya. Ini yang terakhir feltnya nih. Ini cutting spoolnya bagus sekali sih saya lihat ya. Kalau teman-teman bisa perhatiin, ini cutting spoolnya luar biasa bagus. Mendukung untuk long cast. Mau itu kalian teknik di kolam atau teknik casting, ini menurut saya udah sangat mendukung dari cutting spoolnya yang mantep bener ya. Saya suka sih ini.
Nah, ini untuk tutup spool, ini untuk handle. Untuk spoolnya sebelah sini kita clickernya. Nah, dia sudah pakai advance clicker. Sudah menggunakan advance clicker dan ada satu spacer di bagian belakang. Terus untuk clicker di sininya dia bahannya plastik. Ini bahannya plastik. Bukan seng atau besi kayak reel-reel yang lain ya. Ini bahannya plastik untuk penyimpanan tali ya, pengait tali. Ini bagus ya, berbahan kawat, jadi nggak gampang pecah. Kalau plastik gampang pecah. Nah, ini clickernya berbahan plastik, tapi bunyinya nyaring ya. Tadi kita udah dengar. Terus apa lagi? Mungkin saya intip line roller dulu ya. Kita intip line roller karena kemarin Sogailang itu saya takjub ketika dia ada bearing ya di line rollernya. Dengan range harga yang sepadan atau sama, kompetitif. Nah, ini untuk bautnya bagus, tidak terlalu bereaksi sama magnet, khususnya yang ada di obeng ya. Obeng ini kan juga ada kandungan magnetnya. Untuk bearingnya dia pakai satu busing beras atau kuningan dan satu busing plastik. Seperti ini bearingnya nih. Nah, di bagian busing ini, di bagian busing berasnya, ini ada cengkokan. Nah, ada cengkokan yang bisa kita masukin apa namanya, grease ya, sebagai pelumas. Sebagai pelumas kita bisa masukin grease di sini. Ini juga udah jadi nilai lebih, lumayan bagus. Nah, untuk busingnya seperti ini busingnya. Nah, busingnya juga sama seperti ini ya, normal aja seperti busing pada umumnya silau ya ini. Nah, seperti ini. Ini busing yang ada di line roller. Udah bagus sih. Lumayan lah ya, ada busingnya. Handle-nya, oh iya, handle-nya belum kita review tadi. Ini handle-nya bahannya rubber. Rubber yang cukup keras, bukan rubber yang empuk. Dan kita pastikan ya, kalau untuk reel-reel yang terjangkau ini nggak akan bisa dibuka. Jadi ya kalau mau kita lihat, nah seperti ini ya. Dia pasti dipantek. Posisinya dipantek, nggak akan ada baut. Tapi untuk putarannya udah cukup bagus, tinggal kita kasih oil aja di sini untuk memperlancar putarannya, atau pelumasannya pakai oil. Di bagian ini handle bagus sih, ada sedikit penguncinya di sini dengan T, berbentuk T kayak gini, jadi dia nyangkut. Ini udah bagus. Oke, jadi ngacak-ngacak nih. Tadi ada ini nggak? Di sini nggak ada spacer ya, spacer logam atau spacer plastik sekalipun dia nggak ada di sini. Kita lihat di bagian bell spring guide-nya ya, bell spring guide-nya. Nah, untuk bautnya bagus juga, dia tidak bereaksi dengan magnet. Ya, ini bagus. Nah, untuk spring guide-nya juga kayaknya ini nggak bereaksi sama magnetnya. Oke, bagus ya. Baut-bautnya nggak bereaksi sama magnet. Nah, kalau ini ada ya. Ini di bagian mananya yang bereaksi? Oh, di pernya. Ini yang bereaksi di bagian pernya. Nah, di bagian pernya yang bereaksinya. Jadi, ini tinggal kita kasih grease aja. Kita kasih grease aja di sini, itu udah cukup untuk mengurangi korosi ya nantinya. Terus kalau di level tripnya atau level kick tripnya, level kicknya, level trip lah. Rever trip. Itu juga masih bereaksi, mungkin dari bahan besi biasa. Untuk balasnya atau balancer rotornya di sebelah kiri ini biasanya. Oke, untuk baut bisa dibilang semuanya tidak bereaksi magnet. Nah, sampai sekarang ya. Sampai sekarang tidak ada yang bereaksi magnet. Ini bagus, balasnya di sebelah kiri. Seperti itu di bagian rotor udah kebuka semua. Nah, sekarang kita buka bagian dalamnya. Dia kan sudah one way ya. Sudah one way clutch system. Mungkin saya bakal penasaran untuk support bearing di pinionnya. Untuk spesifikasinya sih di sini dia tidak mencantumkan ya berapa bearing, kayaknya nggak mencantumkan ada berapa bearing pada tabel ukurannya. Di sini hanya ada line capacity dan gear ratio. Mungkin gear ratio udah pasti 5 sih ya. Kalau yang kayak gini-gini wajar, umum. Dibuktikan tidak dibuktikan rata-rata 5. Karena gear ratio 4 itu biasanya ada di reel ukuran besar
Tapi dia bukan juga gear ratio 6 yang high speed casting misalkan, bukan juga. Untuk rotornya seperti ini, dia punya bahan kuningan. Ini bagian ini bahannya grafit ya, bisa dibilang ini grafit. Cukup rigid, cukup kaku dengan konsep air rotor ya. Konsepnya air rotor juga nih. Banyak ruang-ruang terbukanya. Yang banyak bolong-bolongnya, jadi mengurangi bobot dari reelnya sendiri. Untuk bobot reel ini ya saya rasa di 230 gram ya. Saya belum tahu, kebetulan lupa lagi nggak bawa timbangan. Nah di sini ada satu penutup untuk ya penutup bagian one way clutch system ya. Kita coba buka aja. Sebenarnya untuk buka bodi ini kita nggak harus buka penutup ini ya. Ini tinggal kita buka dari sini, ini udah bisa, cuma kita bakal intip keseluruhannya aja. Siapa tahu nih ada teman-teman yang misalkan nih terinspirasi dari, pengen merek itu ya, merek si itu gitu ya. Harganya kan 900-an tuh, dapat extra spool. Nah bisa pakai ini opsinya, ini di harga 150.000, pokoknya under 200.000 lah. Dengan kalau rubber seal kita nggak bisa harapkan ya. Di sini belum ada rubber sealnya. Tapi kalau teman-teman mau pakai o-ring bisa aja, hanya ini handle-nya belum one way. Jadi kalau pakai o-ring biasanya jadi hambatan karena bagian penutupnya dia masih berputar. Nah ini one way clutch systemnya. PR-nya udah kita buka dan seperti ini. Dia ada satu bearing. Bisa dibilang istimewa atau bagus karena dia sudah pakai bearing yang tertutup. Jadi walaupun ini merek bisa dibilang merek Dekio ya, yang bukan dilabelin sebagai merek lokal dalam negeri, bukan ya, masih merek internasional. Penjualannya pun bukan hanya di Indonesia aja ya, mungkin di Asia Tenggara. Di Asia Tenggara ini banyak. Untuk one way-nya ini standar menurut saya, cuma ini agak untuk rumah tadi, rumah bearingnya ya nyangkut nih. Rumah bearingnya kita coba keluarin dulu. Nah ini siapa tahu ini udah bisa keluar. Oke. Ini untuk rumah bearingnya berbahan plastik, mungkin untuk mengurangi bobot juga. One way-nya seperti ini. Basic ada 1 2 3 4 5 6 bearing bambu ya, 6 bearing bambu. Udah di bagian sini clear, nggak ada apa-apa. Kita buka bagian bodi sekarang ya. Yang kesan yang saya dapat ini bautnya bagus nih. Bautnya belum ada yang bereaksi sama magnet. Oh ada satu ya, di bagian rotor nut aja. Di bagian rotor nut, pengunci rotor nut dia ada yang bereaksi sama magnet. Dan gak masalah, itu bukan fungsi untuk kekuatan, dia hanya sebagai stopper aja. Jadi menurut saya itu tutup mata lah. Kembali lagi ini untuk harga 150.000, menurut saya kita udah tutup mata aja untuk fiturnya ya. Mungkin hanya satu yang bisa dibilang kalau dia mau ngejar trennya reel-reel lokal yang sudah power handle misalkan. Nah ini belum power handle, kekurangannya mungkin cuma itu, line roller yang belum ada bearing. Nah itu ya udah ketahuan, dua kekurangan di situ. Kelebihannya screw yang tidak bereaksi sama magnet. Jadi ketika kita main di pinggiran air payau ataupun di air asin, bisa jadi lumayan bertahan di bagian bautnya. Tapi kalau ke bagian dalam ya semua juga sama ya. Semua juga sama, walaupun sudah ada rubber seal, itu ada resiko karatan. Nah ini bagian dalamnya disupport sama satu bearing yang menurut saya bagus juga. Dia nempel di body, jadi dia presisi sampai ke bodinya. Dia pakai bearing tertutup juga seperti ini. Bearing yang tertutup untuk presisi ke ininya, ke drive gearnya ya. Ke drive-nya cukup bagus nih. Untuk tingkat presisi ke drive gearnya cukup bagus, nggak seret banget tapi nggak longgar banget. Nah untuk drive gearnya ini full zinc, bisa dibilang full zinc karena dia belum power handle ya. Jadi di bagian asnya pun dia belum berbahan besi atau stainless. Nah ini bagus juga nih. Lokomotif slider dia ditunjang sama satu slider guide ya. Ada slider guide. Ini bisa jadi nilai lebih juga. Oke, dia bereaksi sama magnet, wajar.
Main shaft juga bereaksi, nggak masalah. Dengan harga yang terjangkau ini masuk sih menurut saya, masuk banget. Ini bagian bearing. Nah, untuk bearing bagian kanan atau bagian handle kanan, ini dia tidak ada seal ya. Jadi belum pakai seal, dia masih bearing standar yang masih terbuka. Tadi mana bearing satu lagi? Nah, udah di sini aja ya. Terus di bagian oscillating slider atau apa ya ini? Ya gigi matahari untuk slider ya. Ini saya rasa nggak mungkin ada bearing sih. Nggak mungkin ada bearing. Tapi saya cukup respect ketika dia tidak mencantumkan bearing-bearing. Tidak mencantumkan berapa jumlah bearing dan lain sebagainya. Itu saya lebih respect. Ini bahan padat ya. Ini bagian lehernya padat ya. Cukup keras, suaranya nyaring. Nah, seperti ini teman-teman. Untuk The Kio DZ Crossfire di range harga 150.000, tampilannya yang saya bilang ini keren ya. Ini keren, sudah one way clutch system. Satu kelebihannya, material baut yang sudah tidak bereaksi sama magnet juga bagus. Ada penutup di bagian one way-nya, lumayan ngebantu. Untuk jumlah bearing yang kita temukan saat ini, dia ada satu di bagian handle kiri. Mana tadi bearingnya? Oh ini ya. Dia ada satu di bagian handle kiri, satu di bagian handle kanan, berarti udah ada dua. Satu di pinion, 3, dan sudah. Cuma ada 3. Sisanya di line roller ini bushing. Di line roller ini satu bushing brass, satu bushing plastik. Seperti itu mungkin ya. Tidak ada lagi bearing di lain kecuali one way clutch systemnya. Nah, bearing one way-nya. Untuk di handle ini pasti nggak ada bearing sih. Dari segi body ini rotornya tadi cukup bagus, cukup kuat ya, cukup rigid walaupun dia konsepnya rotor ya mungkin bisa dibilang air rotor lah ya, rotor yang terbuka seperti ini mengurangi bobot, tapi dia cukup keras ya, berbahan grafit, body juga keras, tampilannya mewah sih. Bagus menurut saya, udah bagus, harganya juga kompetitif. Tampilannya luar biasa, klikernya nyaring, putarannya halus. Jadi ini mungkin kita rakit dulu ya, nanti kita review akhirnya. Kita rakit dulu sejenak. Udah selesai dirakit kembali. Saya kasih beberapa grease juga tadi di bagian gear, terus dikasih oil juga di bagian bearing-bearingnya, supaya grease mungkin sebagai pelumasan dan juga sebagai apa ya, pencegah korosi. Ini bagian bautnya padahal udah bagus ya, bagian bautnya asli udah bagus. Bisa dibilang hanya 1-2 ya, satu baut di bagian oscillating slider dan baut di bagian pengunci rotor nut yang bereaksi sama magnet. Selebihnya nggak ada. Selebihnya dia tidak bereaksi sama magnet. Jadi menurut saya malah untuk reel murah sebetulnya kan ini dia tidak punya emblem SW ya. Ini sebetulnya malah nggak perlu. Sedangkan ada beberapa reel yang punya emblem SW tapi masih bereaksi sama magnet. Jadi bisa dibilang ini udah lebih dari cukup menurut saya. Apalagi harganya misalkan kalau lagi promo nih 150 ribuan atau 170 ribu mungkinnya paling mahal. Ini menurut saya udah bagus. Tampilannya yang aduh, kita cek putarannya ya setelah kita kasih regrease. Ini licin banget, licin sekali, nggak pakai tenaga. Saya muterinnya hanya cuma gitu doang ya. Ini licin, klikernya nyaring. Di bagian drag washer dia udah ada grease ya, udah banyak, jadi udah cukup. Saya cuma kasih oil di bagian bushing line roller, di bagian bearing kiri kanan, sama di bagian one way itu saya kasih oil lagi untuk lebih apa ya, menambah kehalusannya ya, menambah kehalusannya. Nah ini nih tampilannya kan, menurut saya ini bagus sih, bagus. 150 ribu, tampilannya mirip salah satu brand ternama ya, brand ternama. Ini mirip banget, bisa dibilang mirip banget ya. Nah, Crossfire atau misalkan ya mirip, pokoknya mirip salah satu brand inilah. Udah, saya nggak usah sebut nanti disangkanya ngadu-ngaduin ya. Bukan, cuma memang dia terinspirasi ya. Untuk merek-merek dari luar gini kan biasanya dia ya cari suatu pendekatan yang lain supaya dia bisa dilirik
Sehingga kalau kita cari misalkan di Google nih ya, Dekio DZ atau Dekio Crossfire, itu akan muncul produk serupanya karena tampilannya bakal sama. Contohnya kayak gini ya, yang tadi saya sempat lihat. Ketika kita browsing Dekio DZ ya, Dekio DZ nih seperti ini. Dekio DZ kita buka, ini muncul produk yang serupanya. Nah, serupa tapi tak sama, dan ternyata seperti merek-merek yang ternama. Itu gokilnya juga sih. Jadi menurut saya ini cukup bagus, cukup recommended kalau teman-teman mau. Dia sudah one way clutch system. Pertama benefitnya itu ya, one way clutch system. Bautnya yang juga nggak bereaksi sama magnet, sehingga kalau digunakan dalam jangka waktu panjang ini nggak akan malu-maluin ya, karena tidak ada karat ya, tidak ada nuansa-nuansa korosi gitu ya. Terus konsep rotor yang seperti ini cukup bagus, cukup rigid dan cukup halus sehingga putarannya ringan. Rasionya 5.2:1, ukurannya dari 2000 sampai 7000. Clicker yang nyaring, otomatis tampilan mewah ya. Otomatis kalau tampilan dari awal juga ini udah mewah. Dan harganya yang bisa dibilang murah atau terjangkau ya, kompetitif. Dekio DZ recommended juga nih. Nanti kalau teman-teman mau, mungkin saya kasih beberapa link rekomendasinya aja ya di caption. Ini menurut saya jadi pilihan yang lumayan masuk kriteria lah, masuk kriteria untuk main casting ataupun harian. Terima kasih, saya Fajar di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.